Oke, berikutnya adalah membuat menu-menu pada menu ya. Jadi perhatikan, karena kita sudah membuat beberapa menu dari petunjuk belajar SKKD, pengembang, dan menu, maka di menu ini terdiri dari beberapa sub menu. Jadi seperti yang sudah disampaikan di menu itu ada sub menu uji persyarat. Ini adalah untuk menguji kesiapan mahasiswa atau siswa sebelum belajar ke materi berikutnya. Kemudian di sini ada tujuan, kemudian ada materinya itu sendiri, kemudian ada rangkuman, kemudian di sini juga bisa tes atau latihan, dan ini juga bisa sumber belajar. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, nah jadi kita menu. Jadi kalau misalnya nanti mengklik menu, maka akan muncul beberapa deretan sub menu ya. Nah, di sini diperbesar lagi. Jadi di sini ya, ini mungkin bisa diperkecil lagi sedikit seperti itu. Kemudian kita klik yang insert, kemudian klik save. Ya, di sini klik save, bisa pilih yang ini ya. Jadi tempatkan di sini. Jadi diatur menunya, klik 2 kali. Kemudian save outline-nya bisa di online ya. Di sini bisa klik uji persyarat. Uji prasyarat ya. Jadi sesuaikan bentuk hurufnya. Misalnya di sini diambil 14 ya, uji persyarat. Kemudian setelah itu di sini copy, kemudian paste ya. Geser sedikit ke sini. Kemudian klik tujuan. Kemudian klik di sini materi. Kemudian copy paste lagi. Ada rangkuman. Kemudian kita klik lagi. Di sini ada latihan ya. Oke, cukup segitu menunya. Kalau mau ditambahkan lagi daftar pustaka, silakan sebagai rujukan ya. Ini diatur lebih baik. Oke, seperti itu. Jadi ini adalah ketika mengklik menu, maka akan muncul uji persyarat, tujuan, materi, rangkuman, dan latihan. Nah, untuk membedakan ketika mengakses menu, maka yang aktif adalah sub menu uji persyarat, maka ini bisa dibuat putih misalnya seperti ini. Nah, kemudian di uji persyaratnya ini tinggal ditambahkan text box di sini ya. Jadi di sini apa uji persyaratnya? Sebelum uji persyarat ya. Jadi di sini silahkan diisi dengan materi uji persyarat, misalnya dalam bentuk tes atau pertanyaan untuk menguji sebelum mencapai materi. Oke. Nah, kemudian di sini kita copy paste saja dengan duplicate slide. Nah, kalau yang di sini adalah uji persyarat yang aktif, yang sekarang di sini yang aktif adalah tujuannya. Ya, tujuannya itu bisa dibuat misalnya seperti yang tadi. Kemudian yang ini diputihkan ya. Ini dibuat putih ya. Nah, jadi di sini adalah berarti tujuannya yang aktif ya. Ini uji preview, uji persyaratnya yang aktif, kemudian yang ini tujuannya yang aktif.
Begitupun juga kita copy paste duplicate slide, kemudian materinya yang aktif ya, kita buat seperti ini, kemudian tujuannya yang non aktif. Oke, nah begini. Kemudian yang berikutnya adalah kita copy paste lagi, berarti di sini tujuannya rangkumannya yang aktif, kemudian materinya yang non aktif ya di sini. Dan terakhir adalah latihannya yang aktif, jadi klik 2 kali, kemudian kita pilih ini, kemudian ini kita buat putih ya. Oke, nah ini kalau misalnya kita mainkan dari awal, maka dia akan seperti ini ya. Jadi ini kita coba covernya dulu di slideshow ini. Nah kalau misalnya kita klik ke slide, nah di ada petunjuk belajar, ada SK, ada pengembang. Kemudian kalau kita klik lagi, nah ini ada juga sama ya. Nah sekarang sudah uji persyaratnya keluar, kemudian ada tujuan. Nah sekarang yang aktif adalah tujuannya, jadi berubah sekali. Kemudian ada materinya yang aktif, kemudian rangkumannya yang aktif, dan yang terakhir adalah latihannya yang aktif. Nah materi ini mungkin saja nanti terdiri dari beberapa halaman, jadi tinggal di copy paste saja ya. Jadi untuk membedakan di sini juga menu yang aktif ya, tinggal ini. Nah di sini kita warnai saja atau ganti format yang baru, berarti yang putih ini adalah aktif ya, ini adalah aktif ya, ini aktif, kemudian ini aktif ya, ini juga aktif ya. Nah kalau misalnya di preview di sini ya, nah ini masih kita berada pada menu petunjuk belajar SKKD pengembang. Kalau sudah masuk ke menu, maka dia aktif. Jadi menunya aktif, kemudian aktifnya diuji persyarat, kemudian di ini masih menunya aktif, di tujuannya yang aktif ya, kemudian menu juga aktif, materi. Jadi artinya kita sekarang berada pada menu pembelajaran itu sendiri ya, kalau misalnya di awal ya. Oke, nah ini adalah template media presentasi yang bisa dibuat, jadi untuk contoh proses pembelajaran presentasi matematika. Jadi silahkan dibuat, dicoba digunakan dengan mempergunakan PowerPoint.